Halo, selamat pagi. Kita bertemu dalam Bincang Ekologi bagian pertama. Hari ini kita lihat, Rian lagi apa Rian? Bagi Ster, ini ada sementara gembur tanah Ster. Oh gitu, ini Iya. pohon kopi ya? Pohon kopi Ster. Oh iya. Terus mau diapain digembur-gembur untuk apa? Nanti setelah kita gembur begini Ster, nanti saya mau kasih pupuk organik. Di sini saya sudah siapkan ada pupuk organik dari kotoran kambing Ster. Gitu. Nah teman-teman, kopi sih biasa sebetulnya ya. Tapi apa yang dilakukan oleh oleh Rian itu adalah memberikan pupuk yang dari kotoran kambing. Berarti itu kan pupuk yang alami kan, bukan nggak ada faktor kimia yang buatan ya kan, artifisial. Nah sekarang ini kamu baru buat begini, tahu dari YouTube atau apa, atau mungkin dari mana kamu kan? Baik Ster, kalau ini biasanya kasih pupuk organik begini Ster, ini saya tahu dari saya punya orang tua. Itu mungkin mereka juga dari mereka punya orang tua juga Ster. Tapi ini sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi membudaya bagi kami Ster, supaya setiap kali kalau kita ada tanam begitu, kita lihat kalau tanahnya kayak merah-merah begini, berarti kita kasih pupuk begitu Ster, supaya tanahnya bagus. Nah sekarang kita belajar lagi nih ya, dari bahwa ternyata ketika kita ngomong tentang ekologi itu bukan hanya soal pupuk dan tanaman, tapi ternyata ngomong soal budaya. Jadi generasi Rian tahu dari generasi yang sebelumnya, dan mungkin mama bapaknya juga dari yang sebelumnya. Berarti itu sudah menjadi satu kebiasaan. Tapi yang paling penting bukan soal kebiasaan, soal memupuk dari tanah itu. Yang penting bukan soal ininya tumbuh jadi gendut-gendut cepet gitu ya, tapi bahwa tanah itu dibuat bagaimana menjadi sehat. Nah, kalau kita berpikir bahwa tanah itu sebagai tempat untuk tumbuhnya banyak ciptaan yang lain seperti tanaman-tanaman ini, berarti ada unsur keberanian untuk melakukan hal yang kita bilang memelihara bumi. Nah, jadi ternyata budaya memelihara bumi itu diturunkan ke yang lainnya. Karena apa? Karena memang kalau itu tidak ada, bumi kita mungkin akan hancur. Jadi generasi yang akan datang juga diundang nih untuk mencari cara ya lebih kreatif lagi untuk bagaimana sih bisa membuat tanah ini menjadi lahan yang selalu baik untuk ciptaan-ciptaan yang lain. Teman-teman, bicara ekologi ternyata nyangkut budaya juga kan, bukan hanya menyangkut lingkungan atau alam atau ciptaan, tapi ada banyak faktor. Dan secara ekonomis juga kita bisa ngomong bahwa beli nggak usah beli ya Rian ya. Ya ada banyak pupuk-pupuk yang ditawarkan, tapi kita harus mencari pupuk bukan hanya untuk supaya daunnya lebat apa-apa gitu ya. Nah, kayaknya kalau di hutan itu kan biasa tumbuh apa-apa bagus ya karena tanahnya subur. Tapi ini Rian lihat, oh ada tanah yang mulai kuning atau merah, lalu dia mulai ada inisiatif untuk aku gemburin dulu. Teman-teman, dalam pembicaraan ekologi kita kali ini kita melihat bahwa ternyata pupuk itu membuat orang semakin berani berpikir bahwa bumi adalah teman kita, tanah ini adalah sesuatu yang perlu dirawat ya, dan bahwa semua hasil pembusukan di situ akan menghasilkan juga humus-humus bagi tanaman yang akan tumbuh. Jadi Rian akan melanjutkan lagi buat kayak begini-begini nggak ke generasi yang akan datang, yang mau ajarin nggak ke yang anak-anak segala, enggak ya? Pastinya Ster, ini ya kita harus mengajarkan kepada generasi penerusnya Ster, supaya bagaimana juga mereka itu bisa merawat bumi dengan baik, tanah dengan baik. Dan kalau menurut kan pasti setiap orang generasi yang akan datang akan mencari cara yang lebih kreatif lagi ya. Mungkin bukan hanya ini, akan dia mencari lagi hal-hal apa saja yang baik untuk bisa bumi itu bisa lestari. Jadi pada saat bumi itu tanah itu baik, sehat, maka kita juga punya hidup yang berkelanjutan. Jadi teman-teman, mari lebih kreatif mencari cara untuk memelihara bumi dengan cara yang ada di sekitar kita. Salam Laudato Si dan salam ekologi. Bagus ya, tapi ini nggak terlalu banyak sekali kan ya? Kecuali yang ini, kalau organik, kalau terlalu banyak tidak apa-apa. Iya ya, nggak ada masalah. Kalau kimia yang kita takut kalau